You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have room for more, 'cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole, though you might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough, 'cause I'm a black girl for your love. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Di video kali ini saya akan mereview Honda Vario 150 versi 2022 warna eksklusif matte black. Oke, jadi sebelum saya lanjut, seperti biasa akan saya tunjukkan ke kawan-kawan semua. Untuk kodenya sendiri sudah NK. NK ini adalah kode produksi di 2022, sedangkan di 2021 menggunakan kode MK. Jadi ini adalah unit Vario produksi 2022 kawan-kawan. Nah, bicara soal harga, Vario 150 di tahun 2022 ini dibanderol di 25.025.000. Jadi sudah mencapai 25 juta harganya untuk versi tertingginya ya di tahun 2022. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan tampilan dari Honda Vario 150 ini. Yang pertama dari segi desain dan tampilannya. Jika kita bicara masalah desain, menurut saya desain Vario ini sudah sangat baik ya. Andaikan keluar yang nanti versi 160, saya harap sih tidak membuang desain ini. Ini adalah desain khas Vario menurut saya. Jadi semua kalangan memang suka dengan desain seperti ini, dan karakter orang Indonesia biasanya suka desain motor yang lancip-lancip kawan-kawan. Contohnya Vario 150 ini. Nah, kita akan mulai dari bagian batok kepalanya terlebih dahulu. Jadi di bagian batok kepala ini menggunakan warna full hitam. Nah, di bagian bodi utamanya menggunakan hitam doff kawan-kawan. Sedangkan di bagian tengah di sini terdapat seperti visor, dia kecil ukurannya ya, menggunakan warna hitam glossy, terdapat stripping bertuliskan Honda. Jadi batoknya ini kecil namun terlihat sangat sporty kawan-kawan. Nah, kemudian untuk bodi di bagian bawahnya sini, nah ini dia menggunakan warna hitam glossy. Jadi glossy, doff, kemudian ada glossy. Buat kalian yang pingin beli Honda Vario dengan tampilan yang garang dan maco, mungkin eksklusif matte black ini adalah pilihan yang sangat tepat menurut saya. Ini maco banget sih. Kemudian di bagian depannya, untuk bodi bagian depan, dia bentuknya lebar, kemudian lancip di bagian ujungnya, di bagian sisi kanan dan sisi kirinya juga lancip sudutnya. Ini menggunakan warna full hitam doff. Jadi dari bagian dasinya sini dia sudah hitam doff yang menjadi satu dengan dudukan plat nomornya. Jadi dudukan plat nomornya plastik ya, menjadi satu dengan dasinya di bagian tengah. Nah, di sini terdapat stripping bertuliskan idling stop karena memang Vario ini sudah dibekali dengan fitur ISS. Nah, di bagian pencahayaan, nah ini dia, di bagian pencahayaan Vario ini sudah full LED kawan-kawan. Jadi sama sekali tidak kita temukan bohlam di sini. Sudah full LED dari bagian sennya. Untuk posisi sennya dia di atas kecil yang menjadi satu dengan DRL-nya. Jadi di atasnya dia sen, di bawahnya dia DRL. Kemudian di bagian headlampnya tentunya juga sudah full LED. Jadi memang full LED semua ya. Di bagian sen, DRL, headlamp sudah full LED. Untuk penampakannya dari bagian headlampnya seperti ini. Jadi untuk posisi headlampnya dia turun di bawah kawan-kawan. Jadi dia lebih fokus ke jalan ya, karena memang seperti apa ya, orang yang posisinya agak nunduk seperti ini. Nah, orang nunduk, jadi nggak nengok ke atas, lampunya ini nunduk ke bawah, jadi posisinya di bawah. Nah, sedangkan di bagian frame-nya, untuk frame headlampnya di bagian bawah sini dia menggunakan bahan plastik kasar kawan-kawan, berwarna hitam doff. Nah, kemudian di bagian fairingnya ini juga nggak kalah keren menurut saya, terlihat sangat berotot ya dan kekar ya. Jadi di sini ada lekukan-lekukan, kemudian ada transisi-transisi di bagian bodi sampingnya. Jadi di sini ada lekukan, pertama di bagian atas dia ada sudut yang tajam, ditarik seperti ini. Kemudian turun, di sini juga ada lekukan yang cukup tajam juga di sini. Kemudian ke belakang di sini juga ada lekukan-lekukan kawan-kawan.
kalian pasti bisa lihat ya. Nah, untuk bentuk bodinya ke bawah, ke belakang dia agak sedikit lancip, kemudian turun ke bawah. Di bagian bawah sini dia lancip, kemudian naik ke atas. Nah, di bagian depannya terdapat seperti variasi, dia menggunakan bahan plastik kasar. Jadi paduannya plastik halus dengan plastik kasar. Di bagian plastik kasarnya juga menggunakan warna hitam doff, dan terdapat tekstur ya di sini ya. Dia bintik-bintik yang jika kita pegang ini kerasa banget. Jadi ada gerigi-gerigi seperti itu. Nah, di bagian fairingnya juga terdapat emblem, di sini bertuliskan Honda, menggunakan warna krum tapi gelap kawan-kawan. Jadi krum tapi gelap. Jadi memang kesannya garang banget ya. Cocok dengan warna hitamnya. Nah, kemudian di bagian kaki-kaki, nah fendernya menggunakan warna hitam doff. Di bagian fender juga nggak kalah keren tampilannya. Terdapat lekukan-lekukan juga di sini. Kalian bisa lihat, dia lekukannya bentuknya lonjong seperti ini. Kemudian di bagian depan dia lancip. Kemudian di bagian fender untuk belakangnya sini dia tidak terlalu panjang kawan-kawan. Nah, di bagian suspensinya teleskopik tentunya menggunakan warna hitam doff. Suspensinya tentunya menggunakan merek Showa. Kalian bisa lihat ya. Nah, di bagian pengereman depan sudah disc brake, dan yang unggul dari Vario ini dia disnya menggunakan disc tipe wave kawan-kawan. Jadi ada lekukan-lekukan di sini ya yang membuat tampilannya lebih sporty lagi. Ukurannya tidak terlalu besar, kecil tapi sporty banget tampilannya. Nah, di bagian kaliper menggunakan Tokiko kali ini, tidak menggunakan isin ya. Satu piston berwarna hitam doff juga. Nah, yang spesial dari eksklusif matte black ini, di bagian velgnya menggunakan warna gold atau emas. Jadi buat kalian yang beli Vario warna hitam ini nggak perlu repot-repot repaint velg, karena di bagian velg sudah menggunakan warna emas. Emasnya ini doff tapi agak sedikit lebih glossy ya. Ada glossy-glossinya seperti itu. Nah, untuk bagian bannya tentunya sudah menggunakan ban tubeless. Di sini menggunakan merek IRC kawan-kawan, dengan ukuran ban depan 90/80, ringnya 14. Batiknya juga sporty banget ya. Untuk IRC sendiri ini dia menggunakan batik-batik yang bentuknya lancip-lancip. Jadi menyesuaikan tampilan motornya yang juga sporty dan garang. Sekarang kita naik ke atas. Di bagian speedometer atau panel meternya ini menggunakan full digital. Jadi sama dengan generasi yang terdahulunya ya. Dia bentuknya kecil, memanjang kawan-kawan. Kemudian ada garis di bagian atas yang memisahkan antara digital utamanya dengan indikator di bagian atasnya. Nah, di sini untuk info yang dihadirkan tentunya sangat lengkap dan sangat mudah dibaca. Untuk fiturnya sendiri terdapat seperti oil change, kemudian jam, trip A, trip B, kemudian average, dan indikator aki atau voltmeter. Nah, di bagian bawahnya terdapat dua tombol yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Nah, untuk bodi bagian belakangnya sini, batok kepalanya dia menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam doff, dan tidak lupa di sini terdapat logo Honda 3D. Kemudian di bagian tombol-tombolnya sisi sebelah kiri ada saklar lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian klakson dan sen. Nah, di bagian pengereman tentunya sudah dibekali dengan CBS atau Combi Brake System. Jadi ketika kita melakukan pengereman sebelah kiri atau rem belakang, kita tekan tuasnya, maka sebelah kanan atau pengereman depan akan otomatis melakukan pengereman. Jadi tentunya lebih safety ya, khususnya buat ya mungkin ibu-ibu atau cewek yang biasanya naik motor itu kira-kiranya kurang. Makanya di sini diberikan sistem keamanan berupa CBS. Nah, kemudian di bagian sebelah kanan juga terdapat fitur ISS seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Di sini ada ISS. Kemudian ada starter di bagian bawahnya. Nah, minusnya dari Vario ini, baik Vario 125 maupun Vario 150, motor ini belum dibekali dengan power charging atau power outlet. Itu menurut saya minusnya. Mengingat motor zaman sekarang fitur power charging sudah menjadi fitur yang utama ya, yang harus ada lah di motor-motor zaman sekarang. Mengingat anak-anak zaman sekarang itu pasti kemana-mana bawa smartphone, kapanpun bisa lowbat. Nah, ketika ada fitur power charging, kalian bisa ngecas sambil berkendara. Ketika kalian sampai tujuan, baterai sudah penuh. Nah, tapi di Vario ini belum tersedia power charging. Itu minusnya. Jadi di bagian sebelah kiri dan sebelah kanan ini rak semua. Raknya juga menurut saya tidak terlalu besar ya. Di sini kita bisa melihat raknya kecil dan tidak terlalu dalam, terlebih yang sebelah kanan. Ini raknya kecil banget sih. Nah, untuk bodi bagian tengahnya segitiga sini,
dia menggunakan warna hitam doff. Ini bahannya plastik halus, sedangkan sisanya di bagian deck atau raknya hingga ke bagian belakang ini bahannya plastik kasar. Dan tidak lupa juga di sini terdapat gantungan barang kawan-kawan. Nah, keunggulannya dari Vario 150 ini dengan harga 25 jutaan kalian sudah mendapatkan keyless. Jadi dari segi keamanannya sudah menggunakan smart key atau keyless. Nah, untuk fitur-fiturnya terdapat alarm, kemudian answer back. Dari segi keamanannya lagi juga ditambah dengan kunci stang. Nah, di bagian sebelah kanan terdapat seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Dan di sebelah kanannya lagi di sini terdapat cover kunci darurat yang akan kita gunakan membuka jok ketika remote-nya hilang atau baterainya habis kawan-kawan. Nah, kita turun lagi ke bagian step floor-nya. Nah, ini menurut saya juga menjadi salah satu kekurangan Vario, baik itu 125 maupun 150. Jadi Vario ini punya bodi yang bisa dibilang cukup besar, walaupun nggak besar banget seperti PCX, tapi ini cukup besar dan cukup gambot. Tapi sayang sekali di bagian step floor, space antara bagian depan dan belakang ini sempit banget kawan-kawan. Jadi ketika kalian bawa belanjaan, bawa kardus, galon atau gas mungkin, nah di bagian tengah sini space-nya terlalu kecil. Jadi nggak cukup ketika kalian bawa barang atau kardus yang ukurannya agak besar. Jadi mau nggak mau harus ditaruh di samping sini. Jika kita membandingkan dengan kelas di bawahnya seperti Scoopy, kemudian Beat, Genio itu justru lebih lebar space-nya. Tapi Vario ini sempit banget. Nih kawan-kawan, sempit banget ya. Tapi untuk space ke sampingnya dia lebar. Hanya saja memang depan dan belakangnya ini terlalu dekat jaraknya. Itu sih. Dan banyak yang mengeluhkan pengguna Vario ketika menggunakan motor ini riding, rata-rata lutut atau dengkulnya itu mentok ke depan sini. Terlebih buat kalian yang postur tubuhnya tinggi, itu kemungkinan mentoknya lebih besar karena memang jaraknya kalian bisa lihat ini dekat banget. Itu sih minusnya. Nah, untuk posisi aki dia di bawah, di sebelah kanan posisinya dia tertutup ya. Jadi walaupun menerjang banjir tentunya juga sudah difikirkan oleh AHM. Posisinya tertutup, jadi kedap air. Air nggak gampang masuk begitu saja. Aman kawan-kawan. Kemudian di bagian bodi bawahnya sini, dek bawahnya ini menggunakan bahan plastik halus. Jadi plastik kasarnya hanya di depan sini, sedangkan ke belakang dia plastik halus hingga ke bagian bodi belakang sana. Nah, kemudian di bagian dek belakangnya sini, ini plastik kasar tentunya. Jadi terdapat banyak plastik kasar ya di Vario ini ya. Terdapat tulisan PGMFI fuel injection yang diukir ke dalam, jadi bukan timbul dan bukan stripping. Nah, di bagian decknya juga terdapat lekukan-lekukan yang tampilannya sporty banget dan robotik. Jujur kalau menurut saya Vario ini tampilannya memang robotik banget sih ya, seperti robot gitu kan. Banyak lekukan-lekukan dan sudut-sudut yang sangat tajam. Nah, di sini juga terdapat tekstur bintik-bintik di bagian sebelah dalamnya ya, dalam sini dan bagian dalam sini kecil juga ada bintik-bintiknya di sini. Nah, kita akan naik ke bagian joknya. Nah, di bagian jok ukurannya cukup lebar dan cukup panjang karena memang bodinya juga cukup lebar. Dia terdapat motif bintik-bintik di bagian permukaannya. Bahannya dibilang empuk juga nggak empuk, keras banget juga nggak keras. Tapi menurut saya memang keras sih jika kita membandingkan dengan jok-jok kompetitornya. Ini lebih keras sih untuk Vario. Kemudian di bagian bagasinya ini dapat menampung sebanyak 18 liter dan bisa masuk helm, tapi memang nggak semua helm bisa masuk, tergantung ukuran dan jenisnya. 18 liter, tangkinya 5,5 liter kawan-kawan. Nah, di sini kebetulan ini dia untuk remote-nya atau keyless-nya. Jadi kalian akan mendapatkan dua remote di sini, kemudian ada dua barcode dan dua kunci darurat. Dan untuk remote-nya sendiri dia menggunakan model dua tombol seperti ini. Ini dia bentuknya kotak, kemudian memanjang, warnanya biasa saja ya, menggunakan warna hitam. Berbeda dengan remote PCX, EDV atau Forza itu tampilannya mewah, tapi untuk remote Vario memang tampilannya biasa saja. Karena memang di bagian knopnya juga biasa, berbeda dengan PCX atau EDV yang di bagian knopnya itu menyala biru, tapi untuk Vario tidak, dia sama seperti Scoopy, jadi masih biasa tampilannya. Kemudian di bagian bodi belakangnya, nah bodi belakangnya tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa diragukan, ini memang sporty banget tampilannya. Kita bisa melihat di sini untuk bagian depan dia lancip, ditarik ke atas, di sini juga ada sudut kawan-kawan. Di bagian bawahnya lagi ada sudut lagi, tarik ke atas lagi. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada bodi pemisah yang memisahkan antara bodi bagian atas dan bagian bawahnya sini. Nah, di bagian emblemnya juga spesial, jadi menyesuaikan warna velgnya yang gold. Di bagian emblemnya juga menggunakan
warna gold Vario, kemudian ada 150. Untuk yang 125 dia emblemnya hanya Vario tapi tidak terdapat 150 di bagian belakangnya. Nah, yang paling saya suka di sini untuk bagian bodi depan, dia ditarik seolah-olah ke atas menjadi satu dengan behelnya, kawan-kawan. Jadi behelnya ini seolah ada transisi berubah ke bodi seperti ini ya. Jadi ini searah atau sejalur. Nah, di bagian behelnya full hitam doff, bentuknya juga sporty banget. Sudut-sudutnya juga cukup tajam. Di sini ada 2 sudut di bagian ujung dan terdapat lubang di bagian tengahnya. Kemudian untuk bodi bagian bawahnya sini, dia bentuknya seperti ini. Jadi besar dari bagian depan ke belakang dia lancip. Jadi tentunya yang diboncengin di belakang nggak bakal ngangkang karena bodinya besar tapi ke belakang dia mulai mengecil. Nah, lancip di bagian ujung atas ke bawah seperti ini. Kemudian di bagian dek bawahnya sini dia menggunakan bahan plastik kasar, kawan-kawan. Tapi di bagian atasnya dia bahannya plastik halus, full hitam doff. Sama sekali tidak ada warna lain di bagian bodinya selain warna hitam, kecuali emblemnya ya, gold. Kemudian di bagian stop lampnya ini juga nggak kalah keren. Ini saya suka banget ya dengan tampilan stop lamp Vario. Menurut saya andaikan keluar versi 160, saya harap sih di tampilan belakangnya ini jangan terlalu banyak diubah, karena memang banyak juga yang suka desain stop lamp ini. Ini keren, stop lampnya elegan dan sporty banget ya. Sudah full LED tentunya, dibalut dengan mika berwarna merah. Jadi bentuknya ini dia ada sudut di bagian samping kanan kiri, ada sudut. Kemudian di bagian tengahnya ada bentuk seperti apa ya, lancip ke atas seperti ini. Jadi memang keren banget stop lampnya. Kemudian di bagian spakbornya dia posisinya seperti motor sport, kawan-kawan. Jadi mundur ke belakang ya, sama seperti ADV juga ya. Mundur ke belakang, di sini ada plat menggunakan warna silver. Jadi tampilannya seperti motor laki atau motor sport ya. Di sini ada bodi tambahan atau spakbor tambahan yang akan melindungi dari cipratan-cipratan air tentunya. Kemudian di bagian sennya dia terpisah. Nah, yang paling saya suka memang ini sih, di bagian sen dia terpisah dengan stop lampnya. Jadi memang kesannya sangat sporty. Kemudian masih sudah menggunakan LED di bagian stop lampnya. Spakbornya ukurannya kecil, memanjang. Nah, di sini terdapat mata kucing dan lampu senja yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya. Di bagian sektor mesin tidak mengalami perubahan dengan generasi yang sebelumnya karena masih sama menggunakan mesin 150, injeksi bertipe SOHC, berpendingin cairan atau radiator, kapasitas oli mesin 0,8 liter. Dan kita juga melihat di sini, kawan-kawan, dia masih dibekali dengan teknologi ESP tapi belum plus. Berbeda dengan PCX dan Forza yang sudah plus. Jadi sisanya seperti Vario, kemudian ADV, Beat dan lain-lain itu masih ESP biasa di tahun 2022 ini. Untuk bagian CVT-nya full hitam hingga ke bagian cover filter udaranya ini full hitam dan sudah dihilangkan ya untuk fitur Kickstarter. Memang dari dulu sudah dihilangkan untuk Vario. Full hitam. Di sini juga terdapat tampilan yang oke menurut saya. Jadi nggak hanya polos tapi ada lekukan-lekukan dan terdapat tulisan Honda yang diukir ke dalam di sini, kawan-kawan. Nah, di bagian suspensinya ini masih menggunakan monoshock yang posisinya berada di sebelah kiri. Nah, harapan kawan-kawan semua yang sering saya baca juga di kolom komentar berharap dan menginginkan Vario yang selanjutnya atau Vario 160 menggunakan double shock. Tapi nanti kita lihat saja apakah sudah menggunakan double shock atau masih monoshock, karena memang umumnya motor Matic 150 cc ke atas zaman sekarang itu rata-rata sudah menggunakan double shock, tentunya lebih mumpuni ya. Kemudian di bagian pengereman sayang sekali juga masih menggunakan rem tromol. Itu kebanyakan memang untuk motor Matic 150 cc ke atas mungkin lebih mumpuni jika menggunakan disc brake dibandingkan dengan tromol seperti ini. Kemudian di bagian velgnya tentunya gold sama seperti di bagian depan. Kemudian untuk ukuran ban sendiri dia menggunakan 100/80, ringnya 14, tubeless tentunya merek Federal. Kemudian di bagian step belakangnya tampilannya juga sangat sporty. Di sini menggunakan model klik-klikan ya, kawan-kawan ya. Berbahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Jadi tampilannya lebih sporty. Kemudian kita beralih ke sisi sebelah kanan untuk melihat tampilan knalpotnya. Nah, di bagian knalpot juga menurut saya ini desainnya sudah oke banget sih ya. Ini keren banget. Knalpotnya dia nggak selonjoran tapi naik ke atas. Jadi memang motor dengan knalpot yang posisinya naik ke atas itu akan memberikan kesan yang lebih sporty, kawan-kawan, jika dibandingkan dengan yang
selonjoran. Selonjoran itu kelihatannya jadi kalem gitu ya, nggak terlihat sporty dan garang. Nah, knalpotnya full hitam. Di sini juga dibalut dengan cover muffler berbahan plastik hitam doff juga. Di bagian ujungnya terdapat end cap berwarna abu-abu. Ini dia untuk end capnya yang menambah tampilannya lebih sporty lagi. Di bagian armnya dia menggunakan warna silver, di sini full silver. Kemudian cover radiatornya di sini dia menggunakan bahan plastik kasar, warnanya juga hitam. Dan tidak lupa di sini juga terdapat hager, tapi memang hagernya ini ukurannya tidak terlalu panjang kawan-kawan. Ini pendek banget menurut saya sih, kurang panjang sedikit, jadi kurang melindungi. Walaupun di bagian depannya terdapat karet, ada tambahan karet yang akan melindungi throttle bodinya, tapi tetap ketika kalian melewati jalur yang berlumpur atau hujan, bakal tetap nembus ke depan lumpurnya sampai ke throttle body. Itu pengalamannya sih. Jadi memang di bagian hager ini kurang panjang. Andaikan diberikan hager yang lebih panjang, tentunya throttle bodinya akan lebih terlindungi kawan-kawan. Jadi seperti itu ya. Kemudian di bagian tengahnya sini juga terdapat tampungan air radiator di bagian tengah. Dia ada di sini posisinya. Jadi kita bisa ngecek lewat sini ya. Di sini bisa terlihat. Itu dia untuk low-nya. Jadi kita bisa cek di sini ada lubang kecil kawan-kawan. Untuk penampakan full bodinya dari bagian belakang seperti ini. Untuk knalpot, kaki-kakinya, kemudian stop lampnya. Jadi memang harapan saya andaikan Vario 160 keluar, desain khas Vario ini jangan sampai dirubah total. Jadi seperti stop lamp, kemudian bagian depan itu menurut saya sudah cukup keren dan banyak yang menyukai desain ini. Ini dia untuk bagian belakang sebelah kiri, sangat terlihat sporty ya kawan-kawan ya. Kemudian di bagian sampingnya seperti ini untuk bodi bagian samping. Nah, ini desainnya menurut saya oke banget sih. Ini sudah oke. Hanya saja memang kurang beberapa fitur seperti power charging, kemudian suspensi masih monoshock dan tromol. Selebihnya menurut saya ini bisa dibilang motor yang hampir sempurna dari segi tampilan dan desainnya. Terbaik kawan-kawan. Kemudian kita akan beralih ke bagian depan. Untuk depannya seperti ini. Jadi memang dari semua sisi ini oke banget desainnya. Atas, bawah, depan, belakang, samping, bagian kaki-kaki keren banget dan sangat sporty. Nah, jadi itu tadi kawan-kawan sekilas review Honda Vario 150 terbaru 2022. Jadi memang kenyataannya di tahun 2022 di awal bulan ini, bulan Januari, ternyata Vario 150 masih diproduksi dengan kode yang seperti tadi kita lihat ya. Dia sudah NK, itu tandanya produksi 2022. Jadi buat kalian yang masih nunggu Vario 160 harap bersabar, karena untuk unit 150-nya saja masih diproduksi di Januari 2022 ini. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat dan informatif tentunya, dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk kalian yang mau beli Honda Vario 150 di tahun 2022. Mudah-mudahan sudah dapat gambarannya setelah menonton video ini. Oke, nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.